Tapi mungkin saja sambil menunggu ada pertanyaan, saya sebenarnya ada pertanyaan untuk ustadz-ustadz berdua ini. Sambil menunggu pertanyaan silahkan yang masuk ya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bagi para peserta. Untuk yang pertanyaan pertama, ini saya mungkin saja pertanyaan ini lebih untuk ke Ustadz Fajri. Tadi Ustadz Fajri itu mengquote dari sang pengarang. Saya lupa terus ini pengarangnya namanya Dr. Khalid Abul Fadl ya, bahwa syariah makna syariah sekarang sudah terdistorsi, lalu kita bisa mengklaim, kita coba sejenak untuk dekonstruksi lagi makna syariah yang di masa lalu. Nah, kalau memang ternyata syariah itu di masa lalu itu lebih uh, bukan sempurna ya, lebih ideal daripada syariah yang kita ketahui setelah kolonialisme ataupun pemikiran Western masuk, itu masalah yang mana sih yang ideal itu? Karena mungkin saja, misalnya saya lihat artikel dari Ustadz Raufik ya mengenai pembicaraan sedikit menyinggung tentang buku ini, itu kira-kira ada masa kejayaan Islam dalam syariah itu ada 12 abad. Lalu kira-kira itu masa yang ideal yang di bagian mana yang ternyata itu ini syariah yang ideal, bukan syariah yang kita ada saat ini orang suatu kaum menggemakan syariah padahal sebenarnya itu bukan syariah yang dimaksud. Apakah 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 ini bisa ditangkap ataukah saya rambling? Silahkan Ustadz Fajri. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ini untuk Ustadz Koim. Ini saya tertarik sekali tentang konstruksi syariah humanistik. Dan saat ini para ulama itu sudah mulai progresif untuk mempertanyakan, ayo kita dekonstruksi lagi fikih yang terdahulu. Mungkin saja fikih-fikih yang terdahulu bukannya jelek ya, akan tetapi ya namanya juga perkembangan zaman, ya kita harus coba refleksi lagi. Nah, sampai sejauh ini, bagaimana representasi ulama wanita dalam, saya nggak tahu termnya dalam teologi Islam sendiri, bagaimana representasi ulama wanita sendiri untuk diundang, ayo kita diskusi tentang fikih yang ini, ayo kita diskusi tentang hukum yang ini, ayo kita diskusiin bareng-bareng. Sejauh mana representasi itu? Itu sih pertanyaan saya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan. Mungkin Ustadz Fajri dulu. Baik, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya, Ustazah Asma. Jadi, Prof. Khalid di buku ini beliau mengajak kita untuk reclaim syariah di zaman modern. Tentu ada role modelnya. Dan role modelnya tentu kalau kita mau tarik yang terbaiknya adalah generasi awal. Itu hal yang Prof. Khalid singgung di chapter 8. Chapter 8 beliau menyetujui hal yang sering digaungkan oleh salafisme, bahwa kita kembali ke zaman salaf, yaitu zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Prof. Khalid menyetujui betul bahwa mereka ini generasi terbaik dan teladan. Hanya saja mungkin yang Prof. Khalid kritik adalah pada tataran prakteknya, sebagian yang menyuarakan kembali ke zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in, mereka betul-betul hanya copy paste saja, tidak mengambil rohnya. Sementara sebetulnya kembali ke generasi zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in, ini kurang lebih 3 abad pertama kaum muslimin, itu kita bisa kembali ke mereka tanpa perlu betul-betul persis seperti mereka dalam semua aspek. Karena ada aspek-aspek tertentu yang tunduk pada zaman dan tempat. Jadi yang kita ambil dari generasi salaf adalah nilai-nilainya, adalah hal-hal yang bakunya, hal yang sawabitsnya. Adapun hal-hal yang seperti berubah, seperti misalnya kendaraan kah atau pakaian kah dan sejenisnya, atau mungkin pada penerapan sebagian fikih, maka kita meskipun beda mungkin secara praktik dari generasi salaf, tapi sama ruhnya, maka tetap katakan kembali ke generasi tersebut. Dan itu berarti yang benar dalam hal ini menurut Prof. Khalid, itu semua generasi Islam ini memiliki kebaikan, tapi yang paling baik, paling jadi contoh ideal adalah generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Nah, itu memang contoh-contoh awal, terutama Khulafaur Rasyidin.
terutama Khulafaur Rasyidin, itu betul-betul kita bisa melihat keindahan Islam tuh kalau mengkaji Khulafaur Rasyidin ya. Berbeda kalau kita mengkaji khilafah-khilafah setelahnya yang kadang ada intrik politik atau sejenisnya itu semakin jauh daripada zaman kenabian, semakin banyak tercemarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kembali ke zaman, mengambil ruh, spirit dan nilai-nilai dan keindahan generasi-generasi awal Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Fajri. Ustadz Koim mungkin saja bisa menjawab pertanyaan saya yang kedua tadi. Oh iya, terima kasih. Saya mencoba untuk menanggapi dan bisa nanti juga ditanggapi oleh Ustadz Nur Fajri atau Ustadz-Ustadz yang lain. Ini sifatnya sesuai dengan pemahaman saya sendiri. Tapi sebelumnya tadi Mbak Asma tadi menggunakan kata-kata dekonstruksi syariah ya. Kalau saya pribadi sendiri itu saya dalam hal ini untuk menggunakan istilah dekonstruksi ini saya lebih cenderung mengikuti atau setuju dengan pendapat beberapa tokoh INSIS seperti Pak Syamsuddin Arif atau Ustadz Egy Sugiharto yang sependek pendengaran saya dari beberapa kajian beliau, istilah dekonstruksi ini bagi kita kurang tepat untuk syariah karena tidak ada yang harus dekonstruksi, maksudnya tidak ada yang harus dihancurkan dari kalau bahasa kasarnya mungkin ya, tidak ada yang harus dihancurkan dari bangunan syariah ini. Justru pengembangan hukum-hukum itu tadi seperti sebagaimana yang Ustadz Nur Fajri itu harus mempertimbangkan konstruksi-konstruksi syariah atau konstruksi-konstruksi penerapan syariat yang pernah diusahakan dan diupayakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan karena kita tidak bisa pungkiri bahwa upaya untuk konstruksi penerapan syariah itu seperti munculnya madhab, munculnya berbagai macam produk fikih itu adalah produk-produk intelektual. Itu adalah tindakan-tindakan intelektualitas, tindakan-tindakan ilmiah yang betul-betul harus kita hargai, seperti yang harus hendaknya kita hargai sebagai seorang muslim. Jadi sebenarnya tidak ada yang dekonstruksi seperti itu. Nah adapun yang maksud mungkin kembali itu mengembangkan ya, mengembangkan kembali, maksudnya mengembangkan syariah ini dalam tataran penerapannya sama seperti Ustadz Nur Fajri. Yang menjadi problem sekarang kan kita mungkin kehilangan ruh dari syariah, atau yang ulama-ulama kita itu bahasakan salah satu di antara ruh itu adalah maqasidus syariah, tujuan-tujuan pokok dari syariah itu. Kita kehilangan hal itu mungkin, atau ada tetapi kita ketika mengkonsepsikan, merumuskan maqasidus syariah ini, kita tidak berlandaskan falsafah keislaman yang murni. Kalau sependek pembacaan saya dari Prolegomena karyanya Syed Naqib Al-Attas, beberapa tokoh-tokoh yang lahir yang kemudian terpengaruh oleh filsafat-filsafat postmodernisme itu kemudian mencoba untuk melakukan relativisasi atau dekonstruksi itu. Jadi tetapi dengan nilai-nilai yang sebenarnya nilai-nilai ini jauh daripada nilai-nilai keislaman seperti itu. Maka ini pengembangannya itu harus berdasarkan ruh ini, apa yang sebut tadi Ustadz Nur Fajri Ramadan. Nah, dalam upaya itu saya melihat atau sependek keikutsertaan saya dalam beberapa diskusi-diskusi majelis tarjih, karena saya biasanya juga disuruh notulensi ini, yang paling terakhir itu adalah fatwa terkait dengan vaksinasi. Itu betul-betul Prof. Samsul itu sangat menjaga ruh ini dan tidak boleh lepas daripada karya keilmuan para ulama seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana peran ulama perempuan, saya pribadi mungkin nanti Ustadz Nur Fajri lebih paham karena beliau juga berperan aktif di MUI. Kalau di Majelis Tarjih sendiri, saya melihat pribadi itu sudah sangat baik sekali, karena beberapa putusan. Jadi kan tarjih itu kalau kita lihat produknya itu 3. Yang pertama adalah putusan, yang kedua adalah fatwa, yang ketiga itu adalah wacana.
Yang paling tinggi itu adalah putusan. Nah, beberapa putusan itu yang penggerak awalnya, yang perumus pokoknya itu adalah perempuan. Contohnya seperti fikih anak, kemudian terakhir ini fikih difabel. Itu kita kenal Bu Alimatul Kiptiyah, kemudian Ustadzah Lailatis, seperti itu. Itu semua beberapa anggota Majelis Tarjih perempuan yang punya andil besar terhadap beberapa produk dan corak pemikiran tarjih yang ada sekarang. Bahkan tidak hanya sebagai penggagas, tetapi beliau-beliau ini dalam beberapa forum itu mewakili atau merepresentasikan Majelis Tarjih. Itu langsung disampaikan oleh Prof. Samsul. Kalau soal ini Bu Alimah, kalau soal ini Ustadzah Lailatis, seperti itu. Nah, itu berarti, itu kalau saya pribadi melihat menunjukkan bahwa di kultur kita Majelis Tarjih sendiri memberikan apresiasi terhadap perempuan sebagai bagian daripada pihak yang bisa membangun peradaban atau memperbaiki umat Islam ini, apresiasinya sudah cukup tinggi seperti itu. Nah, jadi tanpa melihat perbedaan yang bersifat gender ya, seperti itu. Jadi sudah sangat tinggi sekali. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz Koim atas penjelasannya. Dan ini di forum ini kita kedatangan Imam Syamsi Ali, suatu figur terutama di perkembangan PCIM Amerika Serikat sendiri. Ustadz Syamsi Ali, apakah ada komentar atau hal yang ingin disampaikan mengenai buku ini? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi wa mawala. Terima kasih banyak ini diculik karena saya baru masuk sebenarnya. Dan sebentar lagi saya mohon izin keluar karena jam 10 harus ada acara. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para asatiz kita, ustadz-ustadz kita, teman-teman kita yang sudah menyampaikan pemaparan tentang buku Syekh Khalid Fadl. Yang memang kita kenal, beliau adalah salah seorang cendekiawan muslim di Amerika, khususnya di bagian barat di California. Saya belum membaca buku beliau, tapi pernah melihat beberapa komentar tentang buku beliau. Pada intinya saya kira buku ini di satu sisi memberikan wacana yang baru, tapi juga kritikan khususnya kepada kebekuan ijtihad yang terjadi di sebagian umat Islam. Saya kira yang banyak disoroti oleh beliau adalah kaum Wahabi yang memang sangat literalis di dalam memahami hukum-hukum Islam kita. Nah, berbicara tentang syariah, ya tentu kita berbicara tentang fondasi kerangka hukum Islam, dan itu memang selintas saya dengar tadi dari Ustadz Qaim ya, memang tidak didekonstruksi, justru yang diperlukan itu adalah fikih atau pemahaman dari syariah yang ada. Jadi syariah dan fikih sesungguhnya tidak perlu kita pilih-pilih, tapi syariah itu merupakan fondasi dari tatanan hukum Islam, dan kemudian disitulah diperlukan fikih, pemahaman, karena fikih itu al-fahmu. Dari pemahaman ini kemudian banyak dipengaruhi oleh karakter lokal yang terkadang. Kita di Indonesia tentu punya karakter fikih kita, di Timur Tengah juga demikian, dan di Amerika ini itu kita memerlukan fikih baru karena kita menghadapi realita-realita yang baru. Bagaimana seseorang temannya bekerja di restoran Cina misalnya yang harus serving babi, harus serving alkohol. Kalau kita memakai hanya usul tatanan syariahnya mengatakan bahwa yang melayani, yang membuat, yang menjual, yang mengkonsumsi dapat semua dosa, tentu teman-teman kita akan terbebani ketika mereka kerja di restoran-restoran non-muslim. Maka disinilah kemudian diperlukan pemahaman baru. Nah, dalam kerangka pemahaman atau fikih inilah, disitulah kemudian ijtihad tidak mungkin bisa kita tutup. Di saat kita tutup pintu ijtihad, dan itulah kecenderungan teman-teman Wahabi kita, cenderung menutup pintu ijtihad. Di saat pintu ijtihad tertutup, maka terjadi kejumudan ya di dalam
kita mengamalkan agama Islam. Disitulah kemudian kekakuan yang terjadi, dan kemudian nampak bahwa seolah-olah Islam ini tidak sejalan dengan zaman dan semua tempat, sehingga seolah-olah ada kontra yang terjadi di situ, ada paradoks yang terjadi di situ. Di satu sisi kita mengakui bahwa Islam itu sejalan dengan semua waktu dan tempat, tapi di satu sisi nampak seperti Islam ini kok kontra dengan perkembangan waktu. Kenapa? Karena disitulah ijtihad kemudian kita tidak buka. Ya, padahal pada zaman Rasulullah sendiri, beliau masih hidup, ijtihad itu sangat sekali dianjurkan Rasulullah SAW. Siapa yang berijtihad dan kemudian benar dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Ya, barangkali yang paling terkenal dan sangat mengena itu bagaimana ketika sekelompok sahabat dikirim ke sebuah kota, lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan sholat asar ya sampai kamu di kota itu. Nah, tiba-tiba sholat asarnya udah mau habis nih. Asar dan maghrib kan tidak mungkin digabungkan kan. Maka sebagian sholat asar di tengah jalan, sebagian tidak mau. Nah, ternyata dua-duanya kembali kepada Rasulullah, melapor seolah-olah masing-masing benar. Ternyata Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Kenapa mendengarkan kedua-duanya? Karena dua-duanya merujuk kepada sumber yang sama, hanya beda tempat. Sumbernya apa? Al-Quran. Yang satu mengatakan, mengambil ayat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditentukan. Yang satu lagi merujuk kepada ayat yang lain, qul atiullah wa atiur rasul, tapi sama-sama mengambil dari Quran, hanya mengambil tempat yang berbeda. Maka Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Maka sekali lagi saya kira berbicara tentang syariah, fikih, hukum Islam ini sangat luar biasa, dan ya kita perlukan lah, apalagi dalam konteks dunia yang semakin berkembang sekarang ini, pasca COVID-19 akan ada apa yang disebut dengan new normal, yang seharusnya fikih kita, pemahaman kita kepada syariah yang ada ini juga mengalami new normal ini. Maka para ulama kita tertantang betul menghadapi perubahan-perubahan yang begitu drastis, begitu cepat. Kalau tidak, maka sekali lagi akan nampak kok seolah-olah Islam ini kok tidak sejalan dengan zaman, terbelakang dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau saya harus lari 5 menit lagi karena ada acara jam 10. Terima kasih kepada para ustadz kita yang sudah memberikan masukan luar biasa dari buku Syekh Khalid Al-Fadl. Terima kasih banyak Imam Samsyi Ali. Sukses untuk acara Zoom selanjutnya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Imam Samsyi Ali. Amin, amin, Ustaz. Oke. Ini pertanyaan di kolom chat yang masuk dari Ibu Nia Sangganiawati. Bagaimana pandangan kedua Ustadz terhadap pendapat sekelompok organisasi yang mengatakan wajibnya mendirikan khilafah agar syariat bisa diterapkan secara sempurna? Silahkan. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya tambahkan tadi yang jawaban Ustadz Qaim terkait keterlibatan perempuan. Di MUI sendiri, kita bicara MUI Pusat misalnya, itu sekitar 17% anggota komisi fatwa itu wanita. Ya, wanita. Termasuk kita tahu Indonesia punya Prof. Huzaimah, luar biasa ya. Bahkan kalau ada pertemuan mufti-mufti dunia yang dikirim Indonesia justru Prof. Huzaimah. Nah, kita juga punya Prof. Amani Lubis, ya, Rektor UIN Jakarta hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah, ininya semakin besar dan sebetulnya yang nampak di permukaan itu tidak lebih banyak daripada yang ada kenyataannya. Yang kenyataan sebetulnya di masyarakat begitu besar peran para ulama-ulama wanita. Kemudian terkait dengan konteks atau pertanyaan barusan, kalau kita merujuk pada buku Reasoning with God, ya sebetulnya tidak harus menegakkan khilafah untuk menerapkan syariah. Ya, yang penting penguatan peran fuqaha dan peran ijtihad itu saja. Justru khilafah ketika pada akhirnya yang muncul adalah sentralisasi syariah hanya di tangan negara, hanya di tangan daulah, pada akhirnya itu tirani dan tidak sesuai dengan wujud syariah yang sebenarnya di era para sahabat, di era kekhalifahan, terutama Khulafaur Rasyidin. Mereka begitu menghargai peranan fuqaha. Jadi pada akhirnya tidak harus ada kekhilafan yang dimaksud khilafah dengan bentuk tertentu ya. Tentu ini akan panjang ya, pemaknaan khilafah itu sendiri bisa bebas, bisa luas ya. Bahkan kalau mau diperluas lagi pun republik atau negara-negara kerajaan pun kadang bisa disebut khilafah. Ini agak panjang, tapi kalau kita maksudkan khilafah dengan bentuk tertentu dan dijadikan syarat penegakan syariat Islam, maka berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Prof.
Khalid Abdul Fadil bukan merupakan syarat. Bahkan di Amerika pun bisa menerapkan syarat itu sendiri di Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya sepenuhnya setuju dengan Ustadz Nur Fajri Ramadan. Namun saya sebelumnya mau menyapa Ustadz Samsi Ali ini. Saya adik angkatannya di Darul Arkom Gombara. Ayo, Ustadz. Tahun berapa? Ya, saya angkatan 2008, Ustadz. Oh iya, saya sudah Iya. di Amerika ya. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Tapi jadi role model di pondok ini. Kalau Gombara. Ya, Masya Allah. Penerus surah M. jauh lah. Mainas sama iwal bi'ir ilmunya. Ya, saya tadi sepakat sama Ustadz Nur Fajri, dan terkait dengan wacana khilafah ini saya sangat berterima kasih sekali sama Ustadz Rafiq karena beliau pernah mengajak kita, saya Ustadz Nur Fajri dan beberapa teman-teman di Majelis Tarjih untuk mengkaji beberapa pemikirannya Halak itu terkait dengan khilafah ini. Sebagai wacana intelektualitas, memang khilafah ini sangat penting sekali. Sependek pemahaman saya atau kesimpulan saya dari kajian sama Ustadz Rafiq itu sangat penting sekali dan sangat memperkaya pengetahuan kita terkait dengan betapa luar biasanya para fuqaha dulu itu di dalam menghidupkan komunitas muslim seperti itu. Jadi sangat kaya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau wacana khilafah ini justru sebenarnya di Indonesia ini kurangnya adalah wacana intelektualitas. Dia tidak dibawa pada forum-forum intelektual seperti forum-forum ilmiah dan lain sebagainya, mengkaji buku-buku terkait dengan yang mewacanakan atau mendiskusikan khilafah, lebih kepada gerakan-gerakan sporadis, gerakan-gerakan ideologis, bahkan politik dan lain sebagainya ya. Padahal basis intelektual terhadap khilafah itu kurang. Itu yang kemudian menjadi sumber, menurut saya penyebab awal orang itu bertanya khilafah seperti apa yang ingin dibangun seperti itu. Karena orang-orang yang mengusung paham khilafah sendiri ini tidak tahu bagaimana wacana intelektualitas khilafah itu di tengah para ulama-ulama terdahulu bahkan sampai sekarang. Nah, maka saya pribadi kalau wacana intelektualitas khilafah didiskusikan sebagai wacana keilmuan, itu penting kita lakukan agar kita tidak hanya mengikuti arus mainstream saja, tetapi saya setuju sama Ustadz Nur Fajri tadi sebagai sebuah berbentuk negara tertentu atau khilafah yang sudah sudah sangat dispesifikasi kepada bentuk negara tertentu, itu juga kayaknya kurang tepat, nanti malah menjadi sentralistik kekuasaan yang itu nanti bias kepentingan atau nanti penegakan hukumnya itu nanti bisa mengarah kepada ketidakadilan seperti itu. Ya itu ya, tapi itu pengetahuan sederhana saya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz berdua yang telah menjelaskan pertanyaan dari Mbak Nia Sangganiawati. Di kolom chat box, Ustadz Rafiq itu juga menjelaskan Dr. Khalid pernah berkhutbah Jumat dengan topik khilafah dan juga ada link YouTube-nya. Saya mau tembak langsung ini Ustadz Rafiq, kira-kira apa sih yang yang oleh Dr. Khalid di channel YouTube-nya itu? Soalnya kan kita belum lihat juga. Mungkin Mas Rafiq ada pandangan-pandangan tertentu di situ? Barangkali bisa ditonton masing-masing aja. Jangan dikasih spoiler. Bagus ya alasan. Biar nonton. Butuh pencerahan ini, Ustaz. Oke. Silakan ditonton aja. Oke, memang Ustadz Rafiq ini pintar berkilah juga. Oh, nggak boleh ya. Ini Ustadz saya ini juga nggak boleh dikritik. Oh, nggak bisa. Silahkan bisa di copy paste link YouTube yang sudah yang sudah dimasukkan oleh Mas Rafiq ini tadi. Apakah ada pertanyaan lain selanjutnya?
apabila tidak ada, mungkin saja bisa kita sudahi diskusi forum ini. Jadi ada begitu banyak ilmu yang saya dapatkan di materi kali ini. Terima kasih banyak Ustadz berdua, terutama juga tadi tentang bagaimana Dr. Khalid, sang pengarang itu mengingatkan kita kembali Islam itu hadir itu sebagai pengkritik ajaran-ajaran sebelumnya. Maka kenapa enggak kalau misalnya kita itu juga mengkritik karena dunia ini terus berkembang. Ada begitu banyak hal yang juga pengarang sampaikan, misalnya kita harus mendekati ilmu keislaman sendiri bukan sebagai semacam dogma, tetapi semua hal itu reasonable, semua hal itu pasti ada penjelasannya. Itu yang seharusnya bukan saja Muslim scholar, tetapi juga kita sebagai warga biasa ya, untuk memahami Islam sendiri. Apalagi saya saat di Amerika Serikat sendiri sangat impress kepada teman-teman saya. Mungkin saja bisa saya definisikan atau kategorikan di umat Islam sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, by chance atau by choice. Saya by chance karena lahir di lingkungan keluarga Muslim. Akan tetapi teman-teman saya di Amerika Serikat ini mendekati Islam itu dengan kritis, dialektika yang sangat selalu mempertanyakan kenapa seperti ini. Saat saya berdiskusi mereka begitu luar biasa cerdasnya sehingga saya menerima it is what it is gitu. Jadi sangat berbeda apa yang selama ini saya pelajari dengan mereka. Saya malah justru malu sendiri saat di sini karena mereka itu begitu luar biasanya dalam mendekati ajaran Islam itu sendiri. Apakah Ustadz berada closing remark yang akan disampaikan? Oke. Mungkin jadi pesan saya adalah buku ini dibeli dan dibaca bagi saudara-saudara yang ada di Amerika yang mudah mengakses bukunya, dan pesan dari buku Prof. Khalid ini adalah bahwa kita bisa reasoning with God, tukar pikiran dengan Allah. Jadi syariat ini sebagai bahan kita tukar pikiran sama Allah, bukan Allah mendikte, enggak seperti itu. Pada akhirnya Allah mengajak kita tukar pikiran, dan kemudian pada akhirnya itulah nilai yang ingin kita hadirkan. Begitu loh dahsyatnya, luar biasanya syariah di zaman dahulu. Cuma ya semua ini tiba-tiba tercemar dan kita harus mengembalikan lagi syariah ke kemurniannya yang reasonable, yang hidup, yang dinamis dan sesuai dengan zaman dan waktu dan tempat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ustadz Kaim, ada yang ingin disampaikan? Closing remark-nya? Remark Ustadz Nur Fajri sudah mencukupi semua. Jangan gitu, Ustadz Kaim. Enggak, betul. Itu kesimpulan yang cakup segala sesuatu, jami wal mani. Terima kasih. Oke, baiklah. Demikian, kalau begitu saya langsung tutup saja. Demikian acara Kalamu minggu ini. Terima kasih banyak kepada dua sumber yang begitu luar biasanya. Apabila nanti mungkin saja PCIM Amerika Serikat membutuhkan Ustadz berdua ini untuk kembali membedah buku yang lainnya, saya mohon siap ya Ustadz berdua ini ya. Insya Allah. Oke. Dan juga terima kasih pada partisipan yang telah berpartisipasi dengan pertanyaannya ataupun kehadirannya. Saya meminta maaf, terutama porsi saya sebagai moderator apabila masih kurang dan juga salah dalam penyampaian. Demikian, saya tutup. Mari kita tutup forum ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk dua narasumber. Selalu sehat, apalagi di musim seperti ini. Insya Allah kita ketemu di forum Kalamu minggu depannya.